nih, yaitu Green Skilling ke-9 kali ini. Aku mungkin ingin nyapa-nyapa dulu dan membuka dulu acara kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman, Mas dan Mbak semua yang sudah hadir dalam edisi ke-9 dari Green Skilling yang dilaksanakan oleh Lini Hutan. Nah, mungkin pada kali ini kita akan membahas terkait dengan sustainability report gitu ya, dengan judul tajuk yang kita bawakan mungkin boleh bannernya sendiri sih kan sudah ada gambarnya ya kelihatan yaitu akuntabilitas sustainability report dari perspektif dan implementasi dalam bidang keuangan. Nah, kita juga ada beberapa materi yang mungkin akan dibahas oleh narasumber masing-masing yang memang sudah berkecimpung di dunianya, mungkin dari taksonomi hijaunya, transisi hijau dan keuangannya, kemudian juga sustainability report-nya. Jadi mungkin dari perspektif bidang government-nya sendiri, kemudian bagaimana sih implementasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap sustainability report sendiri. Nah, mungkin pada Green Skilling edisi ke-9 kali ini sudah ada narasumber kedua kita ya, yaitu yang pertama ada Pak Mulia, kemudian ada juga Mbak Disha. Mungkin kita bisa perkenalan dulu dari CV-nya yang mungkin aku bisa bacakan, mungkin bisa di next slide dulu Mas Iqbal. Nah, ini adalah narasumber pertama kita yang mungkin akan membahas terkait dengan taksonomi hijau tersebut, yaitu Pak Mulia Simatupang sebagai peneliti eksekutif senior OJK Institute. Nah, mungkin di sini juga udah ada nih Pak Mulia, nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol sedikit ya. Yang pengalamannya juga udah banyak nih, yang pertama peneliti eksekutif, kemudian juga analisa eksekutif senior, statusnya direktur ya, Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan, kemudian direktur penugasan kesekretariatan KSSK, kemudian juga mengawali karir di Bank Indonesia ternyata dulunya ya gitu. Nah, mungkin boleh lanjut ke narasumber kedua kita di next slide. Itu ada Kak Disha ya, Kak Disha Beliana Salsabila. Nah, ini walaupun masih belia tahun 2000 di mana aku 2001, tapi beliau udah banyak melaksanakan, udah mendapatkan pelatihan profesional seperti ILKAN, web training, kemudian juga pelatihan penilaian daur hidup, kemudian juga reporting with DJRI, kemudian juga ada certificate sustainability. Jadi memang untuk gelar dan lain sebagainya, Kadisha sudah tidak usah dipertanyakan karena memang sudah banyak ya ikut pelatihan-pelatihannya. Nah, mungkin boleh nih aku manggil sebentar nih ke Pak Mulia dan Kak Disha untuk kita ngobrol sebentar kira-kira gimana nih untuk sore harinya dan apa sih mungkin concern yang dilakukan di OJK sendiri maupun di PT Properindo. Mungkin boleh untuk dipin dulu Pak Mulia dan Mbak Disha nih kalau sudah ada di Zoom berikut ini. Oke, Ya, udah ada ya Tata. selamat sore. Halo. Saya udah gabung di Zoom. Oke, Saya udah dibantu dienak sama aja kawan, malah ya. dibantu kawan saya Mas Sanjung nanti Oke, yang baik. mengoperasikan Terima kasih. notebook. Oh, baik. Makasih Mas Anjing juga ya. Nah, ini juga udah ada Pak Mulia, ada juga Mbak Disha. Apa kabar Mbak Disha? Alhamdulillah, baik Kak Dera. Oke, mungkin aku pengen nanya-nanya sedikit nih. Kalau dari Pak Mulia sendiri, terkait dengan OJK, ngapain aja sih nih kira-kira Pak Mulia di OJK? Dan mungkin kesibukan sore hari ini ataupun seminggu ini nih ngapain aja sih? Mungkin nanti kita beralih ke Mbak Disha Nah, ya. Boleh mungkin kita baik. ngobrol. Saya di OJK, organisasi saya namanya OJK Institute. Mhm, Fungsi OJK Institute ada dua. Pertama, mhm, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. mhm, Baik itu di sektor jasa keuangan melalui webinar-webinar, pelatihan, workshop, dan sebagainya. Karena mhm. sekali webinar kami pesertanya bisa 2.000 sampai 5.000 orang. Itu Wow. diadakan sekali seminggu, kadang-kadang sekali 2 minggu. Tapi dalam 1 tahun itu nggak kurang dari 20 webinar. Oke, oke. Terbuka untuk sektor jasa keuangan, diikuti dari manajer level rendah sampai direktur dan komisaris. Dan itu Mhm, diumumkan di mini site OJK. Yang kedua, mhm, mengembangkan kompetensi sumber daya manusia untuk internal OJK. Dan yang mhm. ketiga tadi adalah melaksanakan fungsi riset. Saya kebetulan di grup risetnya. Gitu. Nah, Oh, di baik. OJK sendiri sebenarnya ada satuan kerja Direktorat Keuangan Berkelanjutan. Jadi lain kali kalau sekiranya ada undangan-undangan seperti ini bisa ditujukan ke Direktorat Keuangan Berkelanjutan atau departemen yang menangani keuangan berkelanjutan. Ah, Selain itu, oke, kalau baik. ada laporan keberlanjutan di OJK itu dia datangnya ke pengawas. Nah, pengawas Mhm. nanti akan menilai laporan keberlanjutan atau sustainability report-nya seperti itu. Itu perkenalan Oke. yang bisa kami sampaikan secara singkat. Silakan dilanjutkan Mbak Dara dan Mbak Disya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Bule. Mungkin boleh kali ya, nanti kalau ada webinar kita ikut juga webinarnya karena itu
cukup gede ya, maksudnya nasional dan cukup gede Ya. partisipannya gitu kan, Namun dan boleh rata-rata naik. untuk ini sih sektor jasa keuangan. Kalau mau juga nggak apa-apa Hmm. daftar Oh, oke oke. untuk apa pengembangan sektor jasa keuangan. Cuma Ya, kadang-kadang untuk ini juga soft skill. Jadi misalnya apa yang manajemen manajemen apa SQ siapa? Eh, yang melapori SQ tuh apa tuh Pak? Ari Ginanjar tuh pernah juga. Hmm. Jadi ya yang seperti seperti itu. Ya, jadi Oh, baik. itu ikut banyak sekali. Terus si apa Tantowi Yahya nah, itu juga pernah. Oke, oke, oke. Ternyata nama-nama besar yang ikut juga ya. Iya, Oke, oke. silakan Baik, Mbak. baik. Terima kasih Pak Mulia atas mungkin perkenalan dan lain sebagainya. Mungkin kita beralih nih ke Kak Disha sendiri. Gimana sih Mbak Disha nih, apa aja yang mungkin dilakukan di Properindo sendiri? Dan mungkin boleh dijelaskan juga PT Properindo Envirotech itu apa sih dan bergerak di bidang apa? Boleh Kak Disha, silahkan. Baik, terima kasih Kak Dara. Eh, saya ingin juga menyapa untuk Pak Mulia. Selamat siang, Pak Mulia. Selamat Jadi, siang. ya Pak. Jadi PT Properindo itu bidangnya itu di konsultan lingkungan, Kak Dara dan teman-teman. Jadi kita di sini mengerjakan terkait dengan dokumen-dokumen untuk supporting proper khususnya, yaitu program pemenuhan regulasi lingkungan yang diadakan oleh KLHK. Namun Mhm, selain di proper, kita juga banyak terkait dengan green building seperti itu. Kemudian kita juga pengurusan pertek perling. Untuk saya sendiri khususnya di sustainability analyst, kami ini mengerjakan mhm, terkait dengan kajian life cycle assessment begitu. Jadi kita mengakses mhm, perusahaan atau industri itu dampak lingkungannya berapa, kemudian kita merumuskan terkait dengan rekomendasi perbaikannya. Kemudian kita juga mengerjakan carbon footprint assessment, water footprint assessment, seperti itu. Nah, untuk saat ini kita lagi peak-peaknya, peak untuk mengejar deadline klien, juga deadline kita sendiri, karena kita juga mhm, sedang menyusun sustainability report nih. Nah, ini bulan-bulan ini mhm. memang bulan-bulan kritis untuk kita dalam menyusun Akhir-akhir ya. sustainability report gitu. Jadi saat yang tepat untuk sharing bersama teman-teman gimana sih menyusun sustainability report dan challenges-nya gimana ya gitu. Mungkin dari saya cukup, Kak Dara. Kalau lihat perkenalan Mbak Risya, kelihatannya keahliannya langka. Jadi memang nggak banyak yang seperti itu yang membidangi seperti Bisa ini. Iya. ada best practice implementasinya yang dilakukan gitu ya. Seperti itu. Iya. Internetku bonus. Halo, mohon maaf sekali. Internetku sepertinya ya. Ya, terkadang ya. Mohon maaf sekali. Oke, terima kasih tadi sudah sampai si perkenalan dari Mbak Disha sendiri. Terima kasih Kak Disha. Mungkin tadi memang jadi apa yang dilaksanakan ini bisa menjadi best practice-nya gitu. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang udah nih sustainability report yang sedang dirancang nih. Mungkin apa sih tantangannya, mungkin solusi atau tips and trick-nya dalam menyusun sustainability report yang memang akuntabel gitu ya, terjamin. Tuh. Nah, mungkin karena sudah lewat jam 3:15, mungkin kita bisa lanjut langsung kali ya ke presentasi pertama yang mungkin akan dibawakan oleh Pak Mulya sendiri. Nah, mungkin selama presentasi juga ini teman-teman diperbolehkan sekali untuk apa ya bertanya langsung melalui kolom chat ya. Jadi mungkin diberikan nama, kemudian format instansi dan atau okupasi teman-teman nanti di kolom chat dan pertanyaan gitu. Jadi sembari kita presentasi mungkin jadi biar berjalan aja ya gitu teman-teman boleh nanya di kolom chat seperti itu. Nah, mungkin kita langsung ke presentasi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Mulia di mana kita akan membicarakan taksonomi hijau OJK, transisi ekonomi hijau keuangan dengan sustainability report. Nah, bagaimana nih Pak Mulia mungkin akan di-share oleh Pak Sanjung ya. Betul? Boleh, Ya, silahkan. Mungkin dipersilahkan waktu. baik. Terima kasih Mbak Dara. Yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Miftaku Robani, Ketua Yayasan Lindungi Hutan.
yang terhormat Mbak Disya Berliani Salsabila, SPV of Sustainability Analyst PT Properindo Envirotech, dan juga Mbak Dara Maharani yang memandu acara ini. Baiklah, kami akan memaparkan mengenai tentang topik yang telah diberikan, Green Skilling, Akuntabilitas, Sustainability Report, atau laporan keberlanjutan dari perspektif dan implementasi dalam bidang keuangan. Namun, saya di awal disclaimer dulu, karena kami regulator, jadi kami menyampaikannya dari sisi otoritas atau regulator gitu ya. Nah, next, ini outline-nya ada 4. Pertama, latar belakangnya muncul keuangan berkelanjutan, kemudian overview-nya, kerangka regulasi OJK, dan taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia. Jadi nama yang benarnya itu taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia. Next. Nah, ini di awal untuk pengantar bahwa perubahan iklim atau climate change itu sesuatu yang nyata. Pada tahun 2021, Panitia Nobel menganugerahkan Nobel Fisika untuk 2 orang peneliti iklim, Shukuro Manabe, orang Jepang, tapi sudah lama bekerja di Amerika Serikat. Pada waktu pengumuman dia di Princeton University. Dan juga kepada Klaus Hasselmann dari Max Planck Institute of Meteorology di Jerman. Mereka merintis permodelan iklim sejak tahun 60-an dan 70-an, dan atas jasa-jasanya dianugerahkan hadiah Nobel. Next. Kita bicara mengenai pemanasan global. Saya bahas cepat saja. Berbagai indikasi bahwa pemanasan global itu telah terjadi, dalam proses masih terus terjadi juga. Pertama, adanya tren kenaikan temperatur rata-rata di bumi. Yang kedua, tren peningkatan konsentrasi CO2 di udara. Jadi CO2 adalah gas rumah kaca yang paling dominan, meskipun ada juga jenis gas rumah kaca yang lain, seperti metana dan hidrogen dioksida. Kemudian kenaikan permukaan air laut global. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi pemanasan global yang masif dan secara terus-menerus. Penyebab utamanya karena aktivitas kita, aktivitas manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca atau GRK yang terus meningkat. Antara lain oleh penggunaan energi fosil, fuel, dan juga alih hutan lahan deforestasi. Kita lihat dari 3 gambar ini, semuanya menunjukkan tren yang peningkatan. Next. Kemudian kita melihat mengenai perubahan iklim merupakan dampak resiko tertinggi atau yang paling parah dalam jangka panjang. Ini sesuai dengan mengacu kepada World Risk Report di tahun 2023 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum atau WEF. Kita melihat untuk jangka pendek, short term, di sisi kiri, itu yang paling besar dampak resikonya seperti biasa, kenaikan biaya hidup. Kemudian ada juga bencana alam dan kejadian cuaca ekstrim, banjir dan sebagainya. Kemudian juga ada geoeconomic confrontation. Nah, namun dalam jangka panjang, ternyata yang hijau-hijau ini yang menjadi dampak resiko severity tertinggi. Ada itu failure to mitigate climate change, kegagalan memitigasi perubahan iklim. Kemudian yang kedua, kegagalan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Kemudian yang ketiga tadi, natural disaster and extreme weather events. Dan juga yang keempat, kehilangan keanekaragaman hayati dan kolapsnya ekosistem. Next. Kemudian kita melihat risiko yang timbul akibat perubahan iklim, di mana risiko ini terkait dengan physical risk, transition risk, dan liability risk. Yang physical risk paling gampang kita rasakan di sisi kiri tadi, bencana alam karena perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, dan juga peristiwa cuaca ekstrim. Potensinya terhadap dampak finansial itu besar. Adanya kerusakan fisik dari aset-aset, gangguan proses produksi, gangguan pada harga bahan baku,
Juga ada perubahan permintaan produk ataupun jasa dan gangguan pada rantai pasokan. Next, kita lanjutkan mengenai risiko yang timbul akibat perubahan iklim, membawa dampak dan kerugian signifikan. Ini ada 4 yang bisa kita sampaikan, sesuatu pengetahuan umum. Yang pertama di sini, ketersediaan sumber air dan produksi pangan, kemudian juga terhadap kesehatan dan kesejahteraan manusia, kemudian juga terkait mengenai pemukiman, infrastruktur, dan juga di perkotaan. Ada banjir, ada angin ribut, topan, terutama di negara-negara maju, karena negara kita tuh jarang ada topan. Kalau Filipina, Jepang, Taiwan sering kena topan atau badai. Kemudian juga mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem. Ini bersumber dari IPCC. Kalau pemerhati lingkungan mungkin sudah tahu IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. Dilalah pada tahun 2007, kata orang Jawa dilalah, panitia Nobel menganugerahkan Nobel Perdamaian kepada IPCC dan Albert Gore. Dua hadiah, dibagi dua Nobel Perdamaiannya, karena dinilai keduanya berjasa membangun awareness tentang potensi bencana besar terhadap manusia akibat aktivitas manusia yang mengakibatkan perubahan iklim. Jadi akibat aktivitas sembrono manusia yang mengeksploitasi alam yang mengakibatkan perubahan iklim. Jadi perlu menghindarkan dunia dari bencana lingkungan yang dapat menjadi konflik yang signifikan dan konflik yang serius di masa mendatang. IPCC sendiri merupakan panel antar pemerintahan yang dibentuk PBB untuk perubahan iklim. Dia mengumpulkan dan mengolah data dampak perubahan iklim, dan di sana banyak ilmuwan, sejumlah besar, sebagian besar relawan, jadi nggak dibayar, kalaupun dibayar mungkin minimum aja, yang bekerja menghasilkan laporan-laporan ilmiah dengan topik pemanasan global dan perubahan iklim dunia. Jadi tadi terkait perubahan iklim sudah ada 2 pemenang Nobel. Pertama ini sekarang Nobel Perdamaian tahun 2007, dan yang kedua tadi Nobel Fisika di tahun 2021. 2 orang ahli yang melakukan pemodelan iklim. Next. Nah, ini ada gambar bahwa perubahan iklim apakah fakta atau ilusi. Bagi kita yang menghadiri acara webinar ini, kelihatannya kita sepakat perubahan iklim adalah fakta dan bukan ilusi. Dari gambarnya saja sudah kita lihat. Yang paling kiri ini mencairnya es di kutub. Sudah lebih banyak es yang mencair, baik di kutub utara maupun di kutub selatan di Antartika. Akibatnya tadi gambar kecenderungan peningkatan permukaan air laut. Dan tadi kita lihat juga sisi sebelah kanan, kejadian cuaca dan iklim ekstrim, kekeringan yang ekstrim. Seperti kita lihat pada gambar tadi, petani udah merasa gagal ini, padahal padinya baru tumbuh, tapi udah sangat kering seperti itu. Demikian juga ada gambar kejadian di Jakarta ini, banjir beberapa tahun yang lalu. Next. Kemudian ada inisiatif global dan nasional sebagai dampak perubahan iklim, sebagai respons atas dampak perubahan iklim. Karena kita sadari bahaya yang ditimbulkan perubahan iklim memacu munculnya berbagai inisiatif yang digulirkan baik dalam skala nasional maupun skala global. Nah, di sini sektor keuangan, dalam hal ini OJK sebagai otoritas yang mengawasi, menjaga, dan melindungi konsumen di sektor jasa keuangan berperan signifikan dalam mendukung inisiatif tersebut. Di sebelah kiri itu ada tiga kejadian tahun. Tahun 1992 ada konferensi besar mengenai perubahan iklim di Rio de Janeiro, Brazil. Kemudian ada 2005 di Kyoto, dan tahun 2015 di Paris Agreement. Di sini ada konferensi tersebut, kesadaran bahwa masing-masing negara akan melakukan NDC, Nationally Determined Contribution,
apa yang bisa mereka lakukan untuk mencegah perubahan iklim mengalami akselerasi. Bahwa jangan sampai perubahan temperatur sampai 2 derajat lebih tinggi daripada pre-industrial level pada masa pre-industri. Kalau bisa ditahan sampai dengan 1,5 derajat saja kenaikannya. Studi ini merupakan salah satu studi dari IPCC tadi mengenai angka-angka ini. Studi dari para pakar di IPCC. Untuk tahun 1992, saya merefer ada buku kecil ditaruh di atas dari Otto Sumarwoto, Indonesia dalam kancah isu lingkungan global. Jadi Pak Otto Sumarwoto ini seorang ahli lingkungan, dia menyambut konferensi Rio tersebut menulis buku untuk meningkatkan awareness di masyarakat Indonesia akan bahaya perubahan iklim dan perlunya kerjasama dan solidaritas global secara bersama-sama, karena ini kan perubahan iklim suatu hal yang rumit, jadi nggak bisa dilakukan secara individual, tapi perlu solidaritas dan kerjasama koordinasi antar negara untuk bisa memitigasi dan meminimumkan dampak negatif dari perubahan iklim tersebut. Kemudian di kolom tengah, di sini disebut mengenai menuju emisi karbon netral, dan yang di kolom paling kanan, ini konsep sustainable finance atau keuangan keberlanjutan untuk mendukung inisiatif pengurangan emisi karbon. Jadi, keuangan berkelanjutan atau SF itu mengintegrasikan aspek sustainability dalam pengambilan keputusan oleh pelaku industri keuangan maupun otoritas pengambil kebijakan supaya nanti mendukung transisi menuju sustainable economy. Nah, ini adalah hubungan sustainability dengan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan dapat mendukung pembiayaan bagi kegiatan ekonomi dan pembangunan. Untuk itu, diintegrasikan aspek sustainability yang akan mendukung secara signifikan menuju perekonomian yang berlanjut atau sustainable economy. Di sini ada bisa dari aspek pembiayaan produktif, bisa dari aspek pembiayaan konsumtif, bisa dari aspek pooling tabungan dan investasi, bisa dari aspek proteksi atas risiko, bisa juga dari aspek dana pensiun dan tabungan hari tua, serta pembiayaan riset dan pengembangan teknologi. Jadi misalnya saja, untuk pembiayaan produktif, industri jasa keuangan memainkan peran penting dalam menyediakan modal untuk investasi produktif yang mempromosikan keberlanjutan. Ini termasuk hal-hal apa? Misalnya, satu, membiayai untuk proyek energi terbarukan. Bisa juga untuk membiayai infrastruktur keberlanjutan dan juga membiayai teknologi hijau dengan mengarahkan dana ke area-area tersebut. Maka lembaga keuangan membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan inklusif secara sosial. Sekarang untuk pembiayaan konsumtif, contohnya apa? Pembiayaan konsumtif seperti pinjaman untuk konsumsi pribadi juga dapat diselaraskan dengan tujuan keberlanjutan. Jadi lembaga keuangan dapat menawarkan pinjaman hijau dan opsi pembiayaan ramah lingkungan bagi konsumen. Untuk apa? Misalnya membeli peralatan hemat energi, membeli kendaraan listrik, mobil listrik lah sekarang kalau kita bilang, ataupun renovasi rumah yang mengurangi konsumsi energi. Dengan demikian, mendorong konsumen untuk membuat pilihan yang berkontribusi pada gaya hidup yang berkelanjutan, sehingga memperkuat dampak keberlanjutan pada tingkat individu. Ini yang merupakan contoh-contoh dari hubungan sustainability dengan sektor jasa lingkungan. Saya akan lanjutkan karena nggak perlu kita bahas satu persatu. Next. Sekarang kita lihat
mengenai overview keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Di sini untuk gampangnya kami sampaikan SUSFIN gitu kan, sustainable finance. Jadi kalau definisinya seperti ini, keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh untuk dengan melakukan keuangan berkelanjutan adalah ESG di kolom paling kanan. Jadi OJK juga telah menerbitkan ketentuan tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Tukam dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, teknologi hijau, dan perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, maka di sini ada dampak positifnya. Keuangan berkelanjutan akan membantu mengurangi perubahan iklim, mengurangi degradasi lingkungan, dan mempromosikan keadilan sosial. Ini akan memastikan bahwa generasi mendatang, the next generations atau generations to come, akan mewarisi dunia di mana sumber daya dikelola secara bertanggung jawab. Jadi jangan sampai mereka nanti anak cucu kita sumber dayanya udah terbatas sehingga harga-harganya akan lebih mahal, harga pangan dan seterusnya. Kemudian bisnis baru, paradigma bisnis baru, new business paradigm. Pergeseran menuju keuangan berkelanjutan mendefinisikan ulang paradigma bisnis tradisional. Perusahaan menyadari kesuksesan jangka panjang bukan hanya memaksimalkan keuntungan, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi paradigma baru ini akan mendorong bisnis untuk mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap stakeholder. Demikian juga dia membuka kesempatan-kesempatan bisnis baru. Demikian juga dia nanti ada new risk management. Ini agak aneh, kenapa? Tapi ada hubungannya. Keuangan berkelanjutan juga memperkenalkan dimensi baru dalam hal manajemen risiko. Perusahaan dan lembaga keuangan kini harus mempertimbangkan risiko ESG dalam proses pengambilan keputusan mereka. Jadi memang dalam proses pengambilan keputusan dampaknya atau konsekuensinya perusahaan harus mempertimbangkan aspek ESG seperti itu. Kemudian di bagian kanan ini mengenai Sustainable Development Goals. Ini kita bicara ada tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan PBB di tahun 2015 untuk bisa dicapai oleh negara-negara anggotanya sehingga bisa menciptakan kemakmuran dan kedamaian yang lebih untuk umat manusia. Jadi yang hijau ini ada 6 aspek ini mengenai aspek air dan sanitasi yang layak, kemudian kehidupan di kota dan pemukiman yang layak, aspek konsumsi dan produksi, aspek penanganan perubahan iklim, aspek ekosistem laut, dan aspek ekosistem darat. Next. Kemudian benefit dan peluang keuangan berkelanjutan, di sini dia bisa membuka atau unlocking market opportunities, membuka kesempatan-kesempatan pasar yang baru. Namun kenapa? Karena banyak negara yang memasukkan aspek jejak karbon dalam kebijakan ekonomi dan perdagangannya. Memasukkan jejak karbon dalam kebijakan ekonomi dan perdagangannya. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan investor. Investor semakin menaruh perhatian pada aspek ESG dalam mengambil keputusan terkait. Dan yang ketiga, ever increasing demand for green product. Terhadap concern dan preferensi konsumen semakin besar, target keramahan terhadap lingkungan dan produk dan jasa yang mereka gunakan. Jadi, eco-friendly. Next. Nah, ini kerangka regulasi dari OJK.
bahwa OJK tadi telah mengeluarkan pada tahun 2017 peraturan OJK tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Apa saja yang diatur? Di sini ada beberapa hal. Pertama, kewajiban penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Bagi siapa? Bagi lembaga jasa keuangan, yaitu LJK, emiten, dan perusahaan publik. Yang kedua, kewajiban menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Juga ada kewajiban menyampaikan laporan berkelanjutan, serta kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Juga mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung program keuangan berkelanjutan, serta menerapkan sanksi kepada LJK, emiten, dan perusahaan publik. Jadi di sini OJK dalam kaitannya sebagai otoritas, dia melakukan direktif, mengarahkan bahwa LJK, emiten, dan perusahaan publik perlu melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian juga disebutkan mengenai rencana aksi keuangan berkelanjutan. Ini dokumen tertulis yang harus disampaikan oleh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program LJK. Juga harus menyampaikan laporan keberlanjutan. Nah, itu disampaikan ke OJK, kepada pengawasnya. Sambil itu, ketika menyampaikan rencana aksi keuangan berkelanjutan, RAKB, khusus untuk bank, dia juga perlu menyampaikan RBB, rencana bisnis bank. Jadi ada RAKB, rencana aksi keuangan berkelanjutan, dan juga RBB, rencana bisnis bank. Untuk tahun ke depan seperti apa. Kadang-kadang sering dialami oleh pengawas, kedua laporan, yaitu rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana bisnis bank, tidak konsisten. Tidak konsisten karena apa? Rupanya yang menyusun ini satuan kerja yang berbeda. Dan mereka kurang koordinasi sebelumnya kepada OJK. Mereka kurang berkoordinasi sebelumnya kepada OJK. Akibatnya dari pengawas akan melihat, ini kok nggak konsisten ya, karena dibuat ternyata oleh dua satuan kerja yang berbeda. Rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana bisnis bank. Kalau rencana bisnis bank udah pemikirannya profit aja, asal cuan. Kalau rencana aksi keuangan berkelanjutan, pikirannya kita harus nyalurkan kredit sebagian untuk yang hijau. Sebagian untuk yang hijau. Jadi udah diperhitungkan seperti itu. Jadi yang satu pengen ngebut, satu mungkin ada rem-remnya sedikit. Nah, seperti itulah kira-kira. Next. Nah, ini contoh dari sustainability report. Ya, sekedar menyampaikan karena kami nggak bisa bicara yang abstrak, ya kita ambillah contoh dari bank, salah satu bank BUMN yang besar gitu kan. Ini covernya seperti ini. Dia menyampaikan sudah melakukan kredit misalnya di tahun 2023 sekian persen green portfolio. Kemudian peningkatannya untuk yang sustainable portfolio year on year berapa persen. Yang green portfolio growth-nya berapa persen dan seterusnya. Demikian juga berdasarkan kategori mereka menyampaikan seperti ini seperti pencapaiannya. Karena itu, dalam kalimat paragrafnya, kami turut memegang peranan penting dalam mewujudkan target pemerintah untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon melalui penerapan keuangan berkelanjutan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini contoh salah satu cover sustainability report. Next. Ini juga contoh yang lain dari salah satu bank besar juga. Ini covernya digambar karikatur kartun, moving towards a sustainable future. Kemudian digambarkan berbagai award atau penghargaan yang terkait mengenai ekonomi hijau. Rating A, MSCI ESG rating. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian yang paling kanan ini ikhtisar, kinerja keberlanjutan. Misalnya yang paling kanan kinerja aspek ekonomi terkait keberlanjutan. Sekian ratus triliun, dan sebagainya. Next. Nah, ini salah satu gambar untuk menggambarkan mengapa laporan keberlanjutan atau sustainability report yang diwajibkan OJK merupakan hal yang penting. Jadi sustainability report
menjadi sumber informasi terkait green performance lembaga jasa keuangan atau LJK yang bersangkutan. Hal ini berguna untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata stakeholder seperti konsumen dan pemegang saham karena adanya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian sustainability report atau laporan keberlanjutan otomatis mengurangi resiko praktek greenwashing atau pencucian hijau yang merusak green trust perusahaan. Sustainability report juga terbukti melindungi reputasi lembaga jasa keuangan sebagai efek berantai dari pencegahan praktek greenwashing. Juga sustainability report memudahkan lembaga pemeringkat kredit untuk memasukkan variabel keberlanjutan dalam mengevaluasi kelayakan kredit, dalam memberikan peringkat kredit sendiri dan mempengaruhi firm value LJK. Seperti itu. Ini mengapa OJK memandang penting laporan keberlanjutan atau sustainability report. Bagi konsultan, ini sebenarnya salah satu cuan juga, potensi untuk bisa membantu LJK untuk membuat uh, laporan keberlanjutan yang baik. Jadi memang hampir semua laporan keberlanjutan itu isinya baik-baik semua. Dan semoga insya Allah isinya pun seperti itu ya, sesuai dengan fakta gitu kan. Karena kalau tidak, isinya baik, laporan keberlanjutan, padahal faktanya dia tidak pro lingkungan, tidak pro ekonomi hijau, itu yang kita sebut namanya pencucian hijau atau greenwashing. Jadi seolah-olah dikemas dia citranya baik, padahal tidak gitu ya. Laporannya baik-baik, tapi dalam prakteknya tidak pro lingkungan, tidak pro hijau, seperti itu. Greenwashing, pencucian hijau. Ini awareness yang baru dan mungkin belum banyak publik di Indonesia yang menyadari hal tersebut. Greenwashing. Kemudian juga ada indeks, ini sudah ada 5 indeks di ESG, ada Serikahati, IDX, ESGL, dan sebagainya, dan sudah mencapai 73 emiten. Reksadana pun yang berbasis ESG sudah banyak, 62 reksadana. Juga sudah besar, cukup besar, penerbitan efek bersifat utang atau sukuk EBUS berbasis ESG. Misalnya saja per 7 Juni sudah mencapai outstanding 4,87 triliun, seperti itu. Next. Ini inisiatif dari OJK dalam kerangka regulasi. Dari tahun 2015, kemudian 2017 keluar peraturan OJK nomor 51 tentang penerapan keberlanjutan. Juga ada tentang green bond di tahun 2017 yang diubah di tahun 2013 karena 2023 mencakup juga sukuk. Kemudian terakhir ini di tahun 2022 keluarlah taksonomi hijau. Namun baru 2 tahun taksonomi hijau ditambah atau dilengkapi menjadi tadi taksonomi untuk keuangan hijau berkelanjutan. Nah, ini inisiatifnya review berkala agar lebih selaras dengan kepentingan nasional, kemudian mengembangkan regulasi bursa karbon, kemudian mengembangkan sistem pelaporan LJK yang mencakup green financing instrumen, mengembangkan climate risk stress test, mengembangkan kerangka risiko, manajemen kerangka risiko untuk industri jasa keuangan, dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan climate related financial risk, mengembangkan instrumen keuangan hijau yang inovatif, dan awareness dan capacity building untuk memangku kepentingan. Karena waktunya nggak cukup, saya nggak bisa memperjelas satu persatu. Sebenarnya saya bisa memperjelas satu persatu, cuma supaya lebih cepat, kita lanjutkan saja. Next. Nah, inilah sekarang taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia. Taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia. Jadi tujuan ini masih terkait sama tujuan Green Taxonomy. Dia menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan SDGs, mencegah multitafsir dan greenwashing, meningkatkan alokasi modal dan pembiayaan berkelanjutan, mendukung pembiayaan kebijakan keberlanjutan, pelaporan, inisiatif, dan inovasi produk jasa, meningkatkan akses, literasi, dan inklusi keuangan keberlanjutan untuk UMKM dan non-UMKM, mewujudkan sinergi lintas sektor demi mencapai target keuangan keberlanjutan. Nah, penggunaan greenwashing, penggunaan green taxonomy bisa tergantung
Apakah dia dari sisi pemerintah, apa dari sisi regulator, apa dari sisi lembaga keuangan, atau dari sisi yang lainnya. Hal-hal seperti ini. Seperti itu. Next. Nah, ini taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau yang taksonomi yang tahun 2022, taksonomi yang pertama, istilahnya 1.0. Itu dibagi tiga, merah, hijau, kuning. Kalau yang baru, yang taksonomi untuk keuangan keberlanjutan Indonesia, dia tiga kategori. Yang pertama tertinggi itu hijau. Yang kedua transisi. Dan yang ketiga kalau tidak hijau dan transisi, dia masuk kategori ketiga. Aktivitas dinilai tidak memenuhi klasifikasi. Apakah telah tercantum dalam TKBI, taksonomi keuangan berlanjutan Indonesia, namun tidak memenuhi persyaratan klasifikasi hijau dan transisi. Seperti itu. Jadi prinsip umumnya seperti ini, ada kolom prinsip umum, di kolom penjelasan. Jadi eh, tujuannya taksonomi ini apa? Untuk memberikan pengarahan kepada sektor jasa keuangan. Kalau dia membiayai yang hijau seperti itu. Kalau dia membiayai yang hijau, karena apa? Sudah makin banyak investor, konsumer, dan masyarakat yang aware akan pentingnya ekonomi hijau. Sehingga dia cenderung akan membeli produk hijau atau investor akan mau menginvestasikan di produk yang hijau dan seterusnya dan seterusnya. Industri jasa keuangan pun sudah mulai sekian dari proporsinya dari kreditnya adalah kredit yang hijau seperti itu. Jadi arahnya kita ke sana. Kalau nanti ini dah makin bagus, maka akan makin banyak yang hijau sehingga nanti akan berdampak kepada pengurangan karbon di masa mendatang. Kalau misalnya makin banyak orang menggunakan motor listrik, mobil listrik, 20 tahun lagi sudah mobil listrik semua, sudah motor listrik semua. Kemudian juga pembangkit batu bara udah nggak ada, misalnya 20 tahun lagi sudah sebagian kecil aja, sebagian pakai energi baru terbarukan. Apakah dari surya, dari angin, dari air, seperti itu. Saat ini memang kalau yang energi baru terbarukan lebih mahal daripada energi konvensional yang fuel, pakai bahan bakar fosil saat ini. Tapi kalau ke depan, kalau kita nggak mengalokasikan transisi seperti itu, kita akan mengalami masalah, baik itu umat manusia ataupun bangsa Indonesia seperti itu. Jadi makanya dibutuhkan transisi namanya itu. Nah, next, udah selesai ya? Ya ini udah selesai. Berikutnya nanti ada beberapa lampiran. Itu yang bisa saya sampaikan. Sudah waktunya juga udah setengah jam. Semoga nanti kita bisa perdalam dengan tanya jawab. Demikian, Betul. terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mulia atas pemaparannya. Jadi mungkin tadi berangkat ya, mungkin berangkat dari isu climate change yang memang dari dulu tuh sudah ada gitu. Climate crisis mungkin sekarang yang kita percaya itu ada sebuah fakta yang kemudian berangkat bagaimana sih caranya kita semua stakeholder multi layer itu bersama-sama untuk mengatasi gitu. Dan salah satunya mungkin bisa dipersingkat menjadi sebuah green leadership di mana pemimpin ini harus dapat secara bijak apa ya mengambil sebuah keputusan yang memiliki fokus atau dasar kepada ESG tersebut ya mungkin abis itu kemudian secara singkat yang mengarah ke sustainability report dan sustainability report ini sendiri atau keuangan berkelanjutan dan sebagainya ini sebenarnya juga memiliki manfaatnya sendiri gitu ya sebenarnya dia juga dapat meningkatkan demand-demand dari perusahaan tersebut kemudian juga meningkatkan investor dan apa ya relationship-nya dari investor tersebut dan juga kepercayaan dari masyarakat juga gitu ya market opportunities juga akan lebih besar dan lain sebagainya dan juga terkait dengan kebijakan sendiri juga sudah diatur dari PJOK dari nomor 51 ya tahun 2017 jadi memang ini sudah wajib gitu ya untuk semua perusahaan untuk memang menerapkan bagaimana sih sebenarnya keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya gitu untuk mencapai Indonesia hijau lah intinya gitu ya mencapai Indonesia hijau dengan taksonominya dan klasifikasi taksonominya dan lain sebagainya memang harus diperhatikan juga dan mungkin permasalahannya juga itu mungkin tadi sudah disampaikan ya dari Pak Mulia juga yaitu terkait dengan rencana bisnis bank
yang berbeda ya, seringkali pelaporannya berbeda dengan rencana aksi berkelanjutannya ya. Mungkin dari sini kurangnya sosialisasi ke OJK-nya atau gimana nih Pak? Atau mungkin orang-orang banknya ini yang kurang aktif gitu untuk bertanya atau mungkin ada nggak sih sosialisasi yang memang harus diberikan agar teman-teman yang bekerja di bank atau di finance ini akhirnya paham dan menjadikan pelaporan ini atau pemrosesan itu menjadi satu tim dan lain sebagainya. Saya jawab sekarang atau nanti? Eh, boleh mungkin sedikit aja nanti ya. Ya, Mungkin seperti juga. tadi, idealnya itu dia konsisten. Tapi kadang-kadang dari pengawas bank di OJK merasa laporan yang satu dengan yang lain kok nggak sama. Jadi Mhm. rencana aksinya tuh misalnya arahnya Ya. ke pertumbuhannya sekian gitu kan. Rencana aksi, rencana aksi keberlanjutan yang pro hijau. Mhm. Kemudian yang laporan rencana bisnis bank Bisnis itu kan banknya. biasanya ekspektasinya profit, Mhm. profit. Jadi tinggi, kredit sekian persen naik gitu kan, Oke. deposit sekian persen naik gitu kan. Jadi sering nggak, kadang-kadang nggak sama, jadi nggak Mhm. konsisten seperti itu. Mhm. Karena dibuat oleh satuan kerja yang berbeda, Berbeda. beda seperti itu. Oke, ini menjadi mungkin ini menjadi highlight point tersendiri Tapi untuk tidak semua teman-teman. ya, tidak semua. Tidak semua Kadang-kadang ya. gitu ya. Ada yang paham. Mungkin jadi udah highlight point untuk teman-teman sebagai saran kali ya untuk mungkin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya pemrosesan dan lain sebagainya sebelum Mereka perlu berkoordinasi lebih dahulu ya sebelum menyampaikan laporan betul supaya sejalan. berjalan dan mungkin juga terkait dengan taksonomi tersebut juga memiliki manfaat yaitu apa ya pengarahan untuk apa ini pengarahan untuk agar produk hijau dan green business gitu ya jadi pengarahan untuk membiayai uh, bisnis yang mungkin memang mengarah untuk green gitu ya ke green bukan greenwashing lagi jadi ini mungkin salah satunya juga untuk meminimalisir greenwashing gitu ya greenwashing dan lain sebagainya karena ini mungkin untuk menjalankan sebuah green business, green product dan lain sebagainya ini mungkin sangat rentan sekali ya dan sangat menyerempet dengan greenwashing gitu sih. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Mulia. Mungkin nanti Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan akan ada di akhir setelah presentasi oleh Mbak Disha. Nah, ini untuk Mbak Disha nih sudah ada juga. Apakah sudah siap untuk menyampaikan mungkin pemaparan selanjutnya gitu ya terkait dengan sebentar terkait dengan implementasinya sendiri dari PT Properindo sendiri. Nah, mungkin dari Mbak Disha, apakah sudah siap untuk memaparkan terkait dengan sustainability report sebagai standar global perusahaan? Sudah, Kak Dara. Oke, baik. Dan mungkin ini untuk share screen bisa dibantu kali ya oleh rekan saya, Mas Iqbal. Mungkin boleh langsung saja. Baik, layar dan waktu dipersilakan untuk Mbak Disha. Oke, baik. Eh, mohon maaf, ini Kak Iqbal sepertinya belum full screen ya, atau tidak apa-apa seperti ini saja. Oke, baik. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, kemudian Mbak Mas dan rekan-rekan, tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin untuk memanggilnya nanti dengan teman-teman begitu saja ya untuk memudahkan komunikasi dalam presentasi ini. Oke, jadi materi yang akan saya bawakan adalah terkait dengan Sustainability Report sebagai standar global perusahaan di Indonesia. Jadi tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Mulia bahwa Sustainability Report ini menjadi salah satu pusat informasi green performance dari perusahaan kita gitu ya. Jadi kira-kira bagaimana cara penyusunannya, kemudian standar-standar apa saja yang bisa kita implementasikan di dalam penyusunan sustainability report kita, nanti akan kita bahas sambil sharing-sharing terkait dengan kondisi di perusahaan teman-teman masing-masing. Oke, nah, next. Nah, sebelum lebih jauh, kita perlu pahami terlebih dahulu apa itu sustainability report. Jadi tadi saya sempat baca sekilas juga di komen sudah ada yang menanyakan begitu, apakah sustainability report itu sama dengan CSR ataukah sama dengan PBKL begitu ya. Jadi sustainability report itu adalah suatu
laporan yang isinya itu menceritakan. Jadi menceritakan kinerja dari perusahaan, dari bisnis teman-teman semua, performa dari kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungannya itu seperti apa. Jadi berbeda dengan budgeting CSR seperti itu ya, tapi dia adalah dari kinerja. Contohnya teman-teman di bisnisnya melakukan CSR atau melakukan inisiatif untuk penurunan dampak lingkungan atau inklusivitas sosial. Nah, itu kita ceritakan dalam suatu laporan atau dokumentasi publik begitu yang disebut sustainability report. Di Indonesia sendiri tadi juga sempat dijelaskan oleh Bapak Mulia, memang telah ada peraturan yang mengatur terkait dengan kewajiban penyusunan sustainability report oleh emiten keuangan dan emiten publik, yaitu POJK nomor 51 tahun 2017. Nah, selain itu, sustainability report ini merupakan bentuk komunikasi yang efektif untuk stakeholder kita, teman-teman. Jadi stakeholder ini termasuk investor, kemudian konsumen, bahkan ke karyawan juga. Kinerja kita komunikasikan bisa melalui suatu publikasi tersebut. Next. Nah, sustainability report is not simply for due diligence, but it is a journey. Nah, artinya sustainability report ini bukan hanya suatu ketaatan ya, teman-teman. Jadi bukan karena perusahaan kita wajib oleh POJK gitu. Jadinya hanya sekedar itu yang maka akhirnya memicu greenwashing dan lain-lain itu. Tapi but it is a journey. Jadi ini adalah suatu perjalanan yang panjang begitu untuk kita menuju ke ESG. Perjalanan dalam menyusun sustainability report itu apa? Kita mulai dari memahami makna perlunya laporan keberlanjutan itu sendiri di perusahaan kita. Mungkin bisa jadi di perusahaan teman-teman saat ini belum membutuhkan begitu. Namun apakah ada cara lain untuk mengimplementasikan ESG di dalam metrik kerja bisnis atau perusahaan kita? Yang kedua, memahami dampak atas pengambilan keputusan. Apakah dampak dari pengambilan keputusan yang ada di perusahaan kita mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan di stakeholder kita di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian terkait dengan struktur tata kelola, apakah itu berpengaruh terhadap tata kelola di perusahaan kita, yang mana goals kita adalah sustainability governance atau tata kelola yang berkelanjutan. Kemudian kita melakukan gap analysis, yaitu mencari referensi, bisa dengan peer benchmark atau mencari industri-industri di bidang sejenis yang telah melakukan ESG sebelumnya, kemudian kita bandingkan dengan kita, kemudian kita membandingkan dengan framework atau standar yang ada di luar, dibandingkan dengan kondisi existing kita. Setelah kita mengetahui gap analysisnya, kita melakukan continuous improvement. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan di perusahaan kita terkait dengan ESG, dan itu terus berkelanjutan. Selanjutnya, oke, langkah-langkah penyusunan sustainability report. Yang pertama adalah organization context, yaitu teman-teman harus memahami terkait dengan identitas perusahaannya, terkait dengan core bisnis, jadi inti dari bisnisnya kemana, kira-kira tujuan dan goals-nya apa, value dari perusahaan teman-teman apa, atau bisnis teman-teman apa, yang berkaitan dengan isu ESG yang relevan. Nah, setelah mengetahui itu, kita perlu menentukan topik material dengan melakukan materiality assessment. Materiality assessment ini dilakukan dengan stakeholder ya, para pemangku kepentingan. Jadi kita menentukan topik-topik yang paling relevan atau paling kritis untuk dihadapi terlebih dahulu dan diterapkan di dalam perusahaan kita. Setelah kita mengetahui isu yang paling relevan yang berkaitan dengan perusahaan kita melakukan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini dilakukan dengan pedoman. Pedoman itu bisa kita menggunakan regulasi lokal, kita bisa menggunakan standar-standar ESG global, atau peraturan yang lain, atau framework yang lain. Setelah itu, kita baru masuk ke penyusunan laporan berdasarkan standar. Nanti kita akan bahas terkait dengan standar-standar yang bisa digunakan. Kemudian, setelah kita menyusun laporan, kita publikasikan kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bisnis kita. Selanjutnya, di dalam
konteks ESG dan Sustainability Report itu sangat banyak sekali standar yang ada di global. Jadi bagaimanakah cara kita memilih yang tepat untuk pelaporan SR kita atau bagaimana cara memilih framework yang tepat untuk diterapkan di perusahaan kita gitu. Nah, ini saya sudah rangkum 4 key point yang perlu kita tanyakan dulu, kita renungkan dulu sebelum kita memilih standar atau menentukan menyusun sustainability report. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pelaporan? Jadi tujuan pelaporannya apakah untuk eh, pemenuhan regulasi POJK, kemudian apakah untuk menarik investor atau arahan dari investor, kemudian kedua, bagaimana hukum dan regulasi lokal maupun global. Apakah perusahaan kita terikat dengan hukum terkait dengan pelaporan SR? Apakah kita termasuk dalam list yang diwajibkan oleh POJK untuk mengeluarkan sustainability report? Contohnya seperti itu. Atau kita terikat dengan regulasi global. Misalnya kita menjual produk kita ke luar negeri seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pendapat para pemangku kepentingan? Apakah ada arahan dari investor untuk kita mengeluarkan sustainability report dengan standar tertentu seperti itu. Kemudian ada kesesuaian sektor industri dengan standar. Jadi kita perlu memahami sektor industri kita, apakah sektor ekstraktif, kemudian bagaimana dampaknya, bagaimana resikonya, kita sesuaikan dengan standar-standar yang berlaku. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh dari tujuan pelaporan sustainability report, yang mana dengan kondisi existing di lapangan tentunya sangat beragam. Tapi yang saya rangkum di sini adalah yang paling umum dan biasanya paling penting dan paling pasti adalah pemenuhan regulasi. Jadi apabila memang perusahaan kita atau bisnis kita merupakan perusahaan emiten publik dan emiten keuangan, pastinya kita wajib untuk melakukan pemenuhan regulasi terhadap POJK 651 tahun 2017. Yang kedua adalah menarik atau mempertahankan investor. Nah, investor ini semakin memperhatikan adanya praktik keberlanjutan di perusahaan. Melalui apa? Nah, mereka itu melihatnya melalui standar. Yang membuat sustainability report kita itu menjadi accountable adalah kita menyusunnya sesuai dengan standar. Standar-standar yang diakui oleh lembaga-lembaga global, kemudian yang dipercaya oleh investor. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas ini tadi sudah sempat disinggung oleh materinya Pak Mulya ya, terkait dengan eh, ketertarikan investor terhadap indeks dan rating ESG. Jadi saat kita menunjukkan performa sustainability kita ke publik itu dan kita sudah masuk IDX atau pasar saham, IDX akan meluncurkan rating-rating khusus untuk perusahaan-perusahaan teratas yang melakukan kinerja ESG yang baik sehingga secara langsung bisnis kita dipromosikan begitu ya karena kinerja ESG kita yang baik. Selanjutnya, nah ini adalah sasaran pelaporan keberlanjutan. Jadi kita sebelum menyusun sustainability report, kita perlu memahami terlebih dahulu kira-kira apa saja atau kemana sasaran dan arah target kita terhadap sustainability report itu. Yang pertama adalah investor. Nah, ini saya kutip dari BNP Paribas atau ESG Global Survey tahun 2023, di mana tahun 2021 56% investor dunia mengintegrasikan ESG ke dalam lebih dari 25% portofolio investasi mereka. Jadi ESG, kinerja ESG, green performancing itu sudah menjadi preferensi dari investor-investor di dunia. Dibuktikan tadi juga dengan data yang ditunjukkan oleh Pak Mulya ya, bahwa memang indeks-indeks ESG juga semakin diminati oleh investor-investor. Kemudian sasaran selanjutnya adalah pemerintah, yaitu selain untuk pemenuhan regulasi juga untuk apabila bisnis dan atau perusahaan teman-teman mengarah ke pembiayaan green bond gitu ya. Jadi dibayar oleh pemerintah dengan melihat kinerja ESG-nya. Kemudian konsumen. Nah, kalau kita amati lebih dalam lagi,
saat ini konsumen menaruh perhatian terhadap isu keberlanjutan, khususnya lingkungan ya. Jadi isu lingkungan itu kan sekarang sudah semakin signifikan begitu, ada di mana-mana yang diliput oleh media, khususnya media yang mengawasi isu-isu ESG yang dilakukan oleh bisnis atau perusahaan. Jadi sasaran selanjutnya adalah media. Kemudian ada LSM. Nah, LSM ini juga perlu menjadi perhatian dalam publikasi uh, sustainability performance kita, teman-teman. Jadi LSM ini melakukan pengawasan atas praktik operasi perusahaan untuk memantau apakah ada terjadi penyimpangan atau pelanggaran terkait dengan isu ESG. Kemudian ada karyawan. Nah, karyawan itu terkait dengan retensi dan daya tarik. Jadi perusahaan kita tentunya membutuhkan SDM yang berkualitas, kemudian berdedikasi tinggi dan memiliki sense of belonging yang baik gitu ya dengan perusahaan atau bisnis kita. Nah, yang kita perlu ketahui bahwa saat ini generasi muda itu memiliki kesadaran yang tinggi terkait dengan isu sosial dan menuntut akuntabilitas di perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya, nah ini adalah dasar hukum keberlanjutan di Indonesia. Disclaimer, sebenarnya ada lebih banyak dari ini, tapi ini saya rangkum untuk yang paling berhubungan dengan sustainability reporting. Gitu. Yang pertama ada di sustainability atau keberlanjutan. Keberlanjutan ini ada di PP nomor 59 tahun 2007 dan PP nomor 111 tahun 2007 yang menetapkan terkait dengan roadmap SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan dan penyusunan terkait dengan action plan SDGs sampai tahun 2024. Jadi PP ini mengharuskan Indonesia untuk memiliki pencapaian SDGs di setiap tahunnya, di mana dari pemerintah pusat itu turun ke daerah menjadi rencana roadmap TPB ini ya, kemudian berdampak ke penentuan program-program yang selaras dengan 17 SDGs tersebut. Kemudian ada pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan lingkungan hidup ini diatur pada Permen LHK nomor 1 tahun 2021, di mana KLHK ini mengeluarkan program ranking perusahaan-perusahaan di bawah naungan KLHK, yaitu proper. Jadi di sini itu ada seperti evaluasi begitu ya, kemudian perusahaan akan diberi label terkait dengan kinerja lingkungannya. Kemudian di aspek tata kelola ini diatur di POJK nomor 43 tahun 2020 terkait dengan kewajiban dan keterbukaan informasi tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik mengenai komisaris independen serta apabila ada pengunduran diri direksi dan anggota dewan komisaris. Untuk pelaporan, ini diatur pelaporan sustainability report dan pelaporan tahunan awalnya diatur di SEOJK nomor 30 tahun 2016, di mana regulasi ini mengatur tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Selanjutnya, ada sistem keuangan berkelanjutan yang tadi adalah isi materi dari Pak Mulia ya, tadi sudah pasti sudah menangkap terkait dengan sistem keuangan berkelanjutan. Itu ada di POJK nomor 51 tahun 2017. Ini berisi tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, kemudian emiten, ada perusahaan publik yang wajib mengerjakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Next. Nah, ini adalah fakta-fakta ya terkait dengan POJK nomor 51 tahun 2017. Jadi POJK ini diatur dan dirancang untuk mendorong lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik di Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan di bisnis mereka. Kemudian penerapannya ini secara bertahap. Jadi awalnya di tahun 2019 itu yang diwajibkan adalah pada sektor perbankan atau emiten jasa keuangan. Kemudian di tahun depannya bertahap ke perusahaan-perusahaan publik lain. Nah, lembaga yang tidak mematuhi POJK ini dapat dikenai sanksi administratif bisa berupa teguran tertulis
denda hingga pembatasan kegiatan usaha. Jadi setiap tahunnya memang ada deadline-nya di bulan-bulan tertentu. Apabila perusahaan kita wajib melaporkan dan tidak melaporkan bisa dikenai sanksi oleh OJK. OJK ini juga memberikan panduan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan berkelanjutan. Jadi nanti teman-teman mungkin bisnisnya atau perusahaannya belum termasuk dalam list perusahaan yang wajib untuk melakukan sustainability reporting di POJK begitu ya. Itu tetap bisa mengikuti panduan-panduan di webnya OJK, itu bisa di-download terkait dengan guideline-guideline keuangan berkelanjutan. Jadi bisa diterapkan di bisnis atau perusahaan. Selanjutnya, ini adalah isi dari standar pelaporan POJK. Jadi standar pelaporan POJK di dokumen POJK nomor 51 2017 itu berisi terkait dengan aspek-aspek yang wajib dilaporkan di dalam sustainability report. Jadi contohnya di sini ada aspek energi, aspek air, kemudian aspek keanekaragaman hayati. Per masing-masing aspek terdapat poin-poin penting yang perlu dilaporkan dan wajib dilaporkan. Contohnya di sini jumlah dan intensitas energi yang digunakan pada coding F6. Nah, apabila ini masih kurang menjelaskan, teman-teman tidak perlu bingung karena POJK juga dilengkapi dengan guideline-nya di lampiran 1. Jadi di lampiran 1 nanti ada guideline atau penjelasan lebih rinci begitu ya terkait dengan apa yang perlu kita laporkan. Bahkan untuk beberapa topik atau beberapa klausul itu dilengkapi oleh contoh-contoh tabel yang sudah sangat jelas, bahkan kita bisa meniru sama persis begitu kita masukkan saja ke laporan kita. Ini contohnya untuk aspek energi, kita perlu melaporkan energi yang paling banyak digunakan seperti BBM, batu bara, gas bumi, dan dilengkapi oleh contoh tabelnya. Berikut adalah next. Berikut adalah contoh pelaporannya. Jadi contoh apabila ini sudah tertuang dalam laporan kita dan bagaimana cara melaporkannya. Jadi saat melaporkan POJK nomor 51 ini itu bisa kita implementasikan dengan standar-standar lain gitu. Jadi tidak POJK khusus kita laporkan POJK sendiri itu tidak perlu. Jadi kita bisa melaporkan dengan standar-standar lain yang mungkin relevan dengan bisnis kita. Ini contohnya dan ini contoh pelaporannya. Oke. Selanjutnya ada standar pelaporan GRI standard. Nah, GRI standard ini atau Global Reporting Initiative ini adalah salah satu standar yang paling banyak atau paling umum digunakan di dunia ya, teman-teman. Jadi standar ini dalam satu struktur standar itu sudah lengkap melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari proses bisnis kita. Nah, di dalam GRI ini kenapa dia itu umum digunakan atau banyak sekali yang menggunakan karena dia sangat komprehensif, kemudian di dalamnya juga mengatur terkait dengan format, konten laporan, termasuk indikator kinerja utama yang harus dilaporkan oleh organisasi. Oke, next. Nah, kenapa GRI gitu ya? Kenapa kalau misal ini contohnya itu tadi, kenapa kita memilih GRI sebagai standar pelaporan? Yang pertama adalah global recognition atau GRI ini sudah dikenal di kancah global begitu ya dan diakui di seluruh dunia sebagai standar untuk pelaporan keberlanjutan. Kemudian framework-nya sangat komprehensif untuk melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dan ini integratable ya, jadi GRI ini bisa kita integrasikan dengan framework-framework lain atau standar-standar lain. Contohnya tadi, kalau di SR saya itu saya integrasikan dengan POJK. Kemudian selanjutnya, dengan GRI ini stakeholder fokus. Jadi memang ada beberapa standar-standar ESG itu teman-teman ada yang investor fokus, ada yang stakeholder fokus gitu ya. Kalau GRI ini dia stakeholder fokus dan menekankan pentingnya
keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pelaporan keberlanjutan. Kemudian GRI ini dia sampai saat ini selalu updating dan mengembangkan standar-standar mereka sampai saat ini. Selanjutnya, nah ini adalah struktur dari GRI standar. GRI standar ini terdiri dari 3 golongan standar. Yang pertama universal standar, sektor standar, dan topik standar. Oke, untuk universal standard itu codingnya adalah GRI 1, GRI 2, GRI 3. Di mana GRI 1 ini apabila kita baru memulai, kita wajib untuk membaca GRI 1-nya dulu. Jadi ini berisi tentang requirement, kemudian prinsip-prinsip dan cara penggunaan dari GRI standar. Jadi semua sudah dijelaskan di GRI 1. Kemudian GRI 2 ini adalah general disclosure atau pengungkapan umum. Saat kita menggunakan GRI sebagai standar pelaporan kita wajib melaporkan semua yang ada pada general disclosure. General disclosure ini berlaku untuk semua sektor industri gitu. Kemudian ada GRI 3. Jadi terkait dengan disclosure dan organization material topic atau topik yang paling material, topik yang paling relevan itu diatur di dalam GRI 3, di mana di GRI 3 ini kita juga bisa melihat guidance-nya. Jadi gimana cara kita melakukan material topik seperti itu. Kemudian ada sektor standar. GRI mengeluarkan beberapa sektor-sektor standar, namun tidak bisa mengakomodir semua standar ya di dunia ini. Jadi kalau perusahaan kita atau bisnis kita tidak ada di standar ini, itu tidak masalah. Kita tidak perlu menggunakan sektor standar. Kita hanya perlu menggunakan topik standar. Jadi topik standar ini kita pilih sesuai dengan isu yang paling relevan setelah kita melakukan materiality assessment. Ini ada 3 ya, GRI 20 sekian, GRI 40 sekian, dan GRI 30 sekian. Yang perlu kita ingat hanya angka depannya saja gitu. Jadi pokoknya kalau GRI 20 sekian itu terkait dengan topik ekonomi, GRI 4 sekian terkait dengan sosial, dan GRI 3 sekian itu terkait dengan lingkungan. Nah, tata kelolanya di mana? Kan ini tadi hanya ekonomi, sosial, lingkungan gitu ya. Nah, tata kelolanya sudah eh, dicangkup di GRI 2. Jadi ini parentnya gitu. GRI 2 ini terkait dengan tata kelola selaras dengan topik ESG yang ekonomi, sosial, dan lingkungan di topik standar. Selanjutnya, ini adalah contoh pelaporan dari pengungkapan umum yang ada di standar GRI. Jadi isi dari standar GRI itu yang pertama ada judul. Judulnya adalah aspek-aspek gitu ya, ada golongan-golongan apa yang perlu kita tampilkan di dalam reporting kita. Kemudian ada codingnya, disclosure 2.1. Nah, ini coding itu bisa memudahkan pembaca, di mana pembaca itu bisa stakeholder kita ya, memudahkan pembaca untuk mengecek gitu apakah pelaporan kita ini sudah sesuai apa belum dengan standar. Jadi dengan mencantumkan coding, ini contohnya di SR saya itu profil singkat, bawahnya GRI 2-1 gitu ya. Itu sangat perlu. Nah, kemudian organization details, bahkan beberapa perusahaan itu judulnya sama persiskan begitu, organization details misalnya gitu. Itu di laporannya juga organization details. Itu nggak masalah ya teman-teman, tapi kalau misal mau beda-beda juga nggak masalah. Di dalamnya ada poin-poin kewajiban atau requirement. Jadi requirement-nya itu apa saja yang perlu dilaporkan itu disebutkan. Biasanya dalam bentuk ABCD. Nah, tapi GRI ini juga menjelaskan begitu guidance-nya bagaimana cara melaporkannya. Bahkan untuk beberapa topik, beberapa klausul itu ada contohnya. Jadi contoh perhitungan, contoh pelaporan itu sudah sangat lengkap di dalam General Disclosure GRI. Ini contohnya. Jadi setiap informasi yang ditampilkan dalam Sustainability Report apabila memang mengacu ke standar, lebih baik diberi coding standarnya. Selanjutnya, ini adalah contoh dari
GRI Topik Standar. Ini saya ambil untuk isu sosial, parental leave, mungkin nggak familiar gitu ya di Indonesia karena sepertinya nggak jarang sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mempunyai kebijakan parental leave gitu ya atau cuti untuk melakukan kewajiban sebagai orang tua. Nah, makanya ini saya jadikan contoh karena menarik gitu. Nah, ini contoh standar atau klausul yang dilengkapi dengan cara perhitungan. Jadi, ada beberapa eh, standar atau ada beberapa klausul yang mungkin tidak relevan atau tidak familiar dengan regulasi-regulasi lokal gitu ya. Jadi parental leave ini kan contohnya tidak diatur nih di regulasi Indonesia. Tapi kita sebagai perusahaan atau bisnis yang bertanggung jawab, kita pengen menerapkan. Nah, itu JRI bisa membantu untuk memberikan contoh, contoh perhitungannya, contoh penerapannya, seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya kita bicara mengenai standar yang lain lagi. Standar global yang lain yaitu ada standar yang dibentuk oleh ISSB. ISSB ini ada ISSB atau International Sustainability Standard Board adalah badan pembuat standar yang didirikan pada tahun 2021 sampai 2022 di bawah Yayasan IFRS. Nah, mandatnya ISSB ini harus menciptakan dan mengembangkan standar pelaporan keuangan terkait dengan keberlanjutan untuk memenuhi kebutuhan investor akan pelaporan keberlanjutan. Nah, ini contoh standar yang salah satunya yang investor fokus gitu. Jadi POV-nya itu karena investor ingin melihat kinerja dari perusahaan-perusahaan. ISSB ini dibangun atas inisiatif pelaporan yang berfokus pada investor selaras dengan market gitu ya. Jadi dia tuh berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, eh, termasuk ada Climate Disclosure Standard Board atau CDSB, kemudian ada Task Force for Climate Related Financial Disclosure (TCFD). Jadi kedua standar-standar itu sudah diterapkan di dunia, sudah diakui di dunia, kemudian diselaraskan oleh ISSB dalam IFRS dan SASB. Selanjutnya, nah, saat ini ISSB mengeluarkan ada dua standar ya, ada SASB dan IFRS. SASB ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menstandarisasi pengungkapan untuk isu-isu ESG yang paling relevan bagi pengambilan keputusan investor di 77 industri. Jadi SASB ini bentuknya sektoral, berbeda dengan GRI tadi. GRI tadi satu standar bisa digunakan oleh semua sektor industri. Kalau SASB ini dia menyediakan 77 standar yang berbeda atau metrik kerja yang berbeda. Jadi kita bisa mengaksesnya di webnya SASB, kemudian kita mencari apakah bisnis kita atau perusahaan kita eh, ada di situ gitu ya sektornya. Nah, nanti bisa memilih sesuai dengan sektor industri kita. Kemudian ada IFRS. Per Agustus 2022, ISSB dari IFRS Foundation ini mengambil alih tanggung jawab atas pengembangan dan monitoring SASB. Nah, standar SASB ini panduan yang penting ya kalau kita mau menyelaraskan dengan atau melaporkan dengan standar IFRS. Jadi saat ini sudah diambil alih oleh ISSB gitu, SSB-nya, dan sampai saat ini SASB ini melakukan updating. Jadi standar-standar sebelumnya itu dilakukan updating agar selaras dengan standar yang terbaru yaitu IFRS. Selanjutnya, nah ini adalah contoh dari standar pelaporan SASB. Di sini ada keterangan sektornya, karena saya sektornya professional service untuk industri yang tempat saya bekerja, jadi saya kasih contoh di profesional dan commercial service. Nah, di dalam standar SASB, ini metrik kerja atau isu yang relevan sudah disesuaikan dengan masing-masing sektor. Nah, ini mereka sudah mengkelompokkan gitu. Jadi kita, misal kita ingin menerapkan tanpa perlu melakukan materiality assessment, kita bisa menggunakan standar SASB sesuai dengan sektor kita. Contohnya di sini untuk sektor professional services, ini ada topik yang paling penting untuk diberikan perhatian adalah data security. Kemudian ada
workforce diversity dan engagement, karena di dalam professional service produknya adalah manusia ya. Jadi ini masuk akal kalau misal workforce diversity dan engagement ini menjadi topik yang material di dalam sektor profesional commercial services. Dan ada professional integrity. Jadi kapabilitas kita sebagai professional services seperti itu. Nah, di dalam standar SASB, selain diberikan metrik kerja, topik, dan konteks, kita diberikan juga guidance-nya. Nah, misal mungkin sebenarnya disclaimer ya teman-teman, perusahaan saya itu bukan perusahaan yang diwajibkan oleh POJK untuk menyusun sustainability reporting gitu sebenarnya. Tapi kita memang berinisiatif untuk mengeluarkan sustainability report sebagai komunikasi ke stakeholder kita. Bahkan kita juga bukan perusahaan TBK yang perusahaan terbuka gitu, jadi juga bukan buat investor. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman yang mungkin bisnisnya atau perusahaannya mungkin belum ke arah sana atau tidak diwajibkan POJK, tidak TBK dan tidak mengarahkan investor. Standar SASB ini bisa digunakan sebagai metrik kerja. Jadi kita bisa memasukkan standar ini ke dalam database kita, begitu kita bisa memonitoring kinerja-kinerja kita sudah selaras atau tidak ya dengan isu-isu ESG atau dengan prinsip ESG. Nah, itu kita juga bisa membekali dengan standar. Jadi tidak standar ini keperluannya bukan hanya untuk pelaporan sustainability report seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ada standar pelaporan IFRS. IFRS ini mengeluarkan dua standar yang dikeluarkan di bulan Juni 2023, mulai berlaku di Januari 2024. IFRS ini yang pertama ada General Disclosure atau General Requirement for Disclosure of Sustainability Related Financial Information. Gitu. Jadi isinya adalah pelaporan-pelaporan yang terkait dengan pengungkapan umum yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Memang tujuan IFRS ini adalah dia ingin membuat pelaporan perusahaan itu link atau connected gitu ya, informasinya antara hubungan antara resiko peluang yang ada di bisnis dengan keberlanjutan seperti itu. Nah, IFRS ini juga bisa diterapkan dengan berbagai standar lain, berbagai standar akuntansi lain di lebih dari 140 yurisdiksi. Selanjutnya, ada IFRS S2 tentang Climate Related Disclosure. Tadi di IFRS 1 itu membahas terkait dengan bagaimana peluang dan resiko perusahaan terhadap keberlanjutan. Yang IFRS S2 ini membahas tentang dampak dari perusahaan yang berkaitan dengan climate change. Gitu. Jadi di dalam standar ini kita diperlukan untuk mengungkapkan emisi GRK kita di skop 1, skop 2, dan skop 3. Kemudian kita juga disuruh menjelaskan bagaimana analisa kita untuk menilai ketahanan perusahaan dan memastikan perusahaan menyediakan informasi yang relevan terhadap kategori kita. Gitu. Jadi kita disuruh assessment begitu ya, bagaimana perusahaan kita berdampak ke climate change dengan melaporkan emisi gas rumah kaca, kemudian dengan adanya resiko tersebut, bagaimana cara kita menanganinya. Seperti itu. IFRS S2 ini diadopsi dari beberapa elemen dari TCFD. Jadi ini mudah diterapkan untuk perusahaan-perusahaan yang sebelumnya pelaporannya juga sudah menggunakan TCFD. Dan IFRS S2 ini dilaporkan bersamaan dengan IFRS S1. Disarankan oleh IFRS Foundation. Oke, mungkin ini slide terakhir ya, selanjutnya. Oke, ini last but significant, teman-teman. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa sustainability reporting isn't just about due diligence. Jadi bukan hanya kata-kata, it's a journey. Jadi ini adalah suatu perjalanan panjang atau pendeknya atau cepat atau lambatnya itu depends on our business, on our company, untuk mempertahankan, menciptakan value yang lebih baik, dampak yang lebih baik terhadap para stakeholder kita. Mungkin sekian dari saya.
Mungkin setelah ini akan dibuka sesi pertanyaan. Saya Iya, baik. kembalikan lagi ke Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Disha atas penjelasan tadi cukup runtut sekali ya dan cukup kompleks terkait dengan detail gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan terkait dengan peraturan PJOK-nya sendiri oleh OJK sebenarnya itu sudah detail gitu ya di pelaporan di pokoknya di regulasinya gitu. Dalam draft itu sudah sangat runtun dan gimana sih cara dia perusahaan tuh paham ya itu dengan membaca gitu ya. Karena itu memang sudah secara detail kalau ada bingung juga bisa ada di biasa ada di apa sih di bawah-bawahnya gitu di poin-poin penjelasannya apa aja yang bisa dihitung dan lain sebagainya. Dan juga tadi aku sempet ini sih uniknya tadi parental leave itu ya mungkin yang dari Mbak Disha itu mungkin tergantung dengan kebijakan Indonesia ada atau enggak. Jadi mungkin standar SR sendiri juga disesuaikan dengan apa yang diimplementasikan di Indonesia juga gitu ya. Jadi apa yang bisa dilakukan perusahaan, apa yang Indonesia implementasikan itu juga harus disesuaikan gitu. Dan juga terkait dengan tujuan dari SR sendiri juga mungkin tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Mulya gitu lebih kepada manfaatnya dan juga ternyata manfaat dan tujuannya itu ya berselaras gitu ya untuk sebagai kewajiban ya memang oke. Tapi jangan cuma sebagai ketaatan dan kewajiban, tapi ini juga harus sebagai penanaman nilai dari perusahaan itu sendiri untuk tetap sustain dan ini kan juga bisa memicu apa ya greenwashing kan jadinya kalau misalkan cuma sebagai kewajiban akhirnya terpaksa akhirnya apa ya pemrosesannya sendiri juga tidak akuntabel dan lain sebagainya gitu kan. Oke, mungkin karena kita juga udah waktunya setengah 5 nih, mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi pertanyaan. Jadi aku tidak akan basa-basi lagi dan untuk materi dan lain sebagainya nanti aku akan koordinasikan kepada narasumber ya bagaimana bisa di-share atau tidak karena video ini pun juga akan kami share jadi bisa dilihat kembali dan untuk link absensi teman-teman bisa lihat dulu karena nanti akan aku kirimkan. Oke, mungkin kita akan lanjut ke question gitu ya. Mungkin dari sini teman-teman yang sudah datang boleh banget mungkin salah satu gitu yang mungkin ingin langsung menyampaikan pendapat atau lain sebagainya itu kami persilahkan sekali untuk raise hand mungkin dari salah satu teman-teman di sini dulu. Baru setelah itu kita berlanjut ke pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat ya. Mungkin dari salah satu peserta di sini Bapak Ibu atau kakak semuanya boleh banget untuk raise hand. Mungkin untuk berpendapat atau menyampaikan sesuatu dengan terkait dengan sustainability report itu boleh sekali. Mungkin aku tunggu dulu ya karena ada hadiah menarik loh untuk teman-teman yang memang akan aktif gitu untuk raise hand dan lain sebagainya. Tuh. Ini harus lah, harus kita pancing dulu. Gimana teman-teman mungkin yang ingin langsung menyampaikan dulu, kita persilahkan sekali. Oke, mungkin satu orang saja ya karena ini sudah ada yaitu Pak Mbak Titik ya, Kak Titik Kak Yani. Ya, bisa ya. Hadir Radit. Setelah Kak Titik langsung Kak Pandu ya. Berarti dua ini aja untuk yang raise hand. Setelahnya kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat, oke? Ya, makasih waktunya. Mau nanya ke yang soal sustainability report bisa diterima oleh baik tadi kan udah dijelaskan skemanya mau GRI atau dan lain-lain. Nah, itu untuk menyusun apakah harus orang yang punya sertifikasi untuk penyusunan sustainability report atau gimana? Itu pertanyaan yang pertama. Terus kalau untuk yang financing Pak, yang dari OJK, sejauh mana sih project green ini bisa didanai gitu? Karena di beberapa perusahaan yang kemarin saya ikut yang di net zero emission itu, mereka kesulitan untuk mencari pendanaan untuk mengubah dari brown energy ke green energy gitu. Itu, makasih. Baik, ini mungkin mau langsung dijawab atau bagaimana dari narasumber? Baik. Langsung boleh dijawab aja kali ya biar boleh silakan. Oke, saya menjawab terkait dengan pertanyaan apakah sustainability reporting tadi harus disusun oleh orang yang bersertifikat begitu ya, Kak Titi ya. Jadi kembali lagi ke konsep sustainability report. Jadi sustainability report itu seperti ESG disclosure gitu. Jadi salah satu contoh dari dokumentasi ESG disclosure. Nah, dalam penyusunannya itu tidak perlu ada tenaga ahli atau kita harus tersertifikasi sesuatu itu tidak perlu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita menceritakan terkait dengan
kita menunjukkan kinerja-kinerja yang berkaitan dengan ESG. Nah, agar pengungkapan kita atau publikasi kita itu lebih akuntabel atau lebih terpercaya, kita bisa menggunakan standar. Dan standar itu sendiri dalam penggunaannya, standar-standar yang saya presentasikan tadi itu semuanya gratis, bisa diakses, dan apabila kita mau menulis laporan gitu, kita tidak perlu menggunakan orang-orang yang bersertifikat atau yang ahli gitu, kita bisa menulis sendiri. Kurang lebih seperti itu, Kak Titi. Baik. Boleh mungkin dari Pak Mulia. Baik, terima kasih. Terkait mengenai Project Green yang bisa didanai, saya nanti akan jawab, nanti akan kawan kami, Mas Sanjung, akan bantu juga melengkapi. Jadi, Project Green apakah bisa didanai, ini memang tergantung dari bank atau lembaga pendanaannya masing-masing, IJK-nya masing-masing. Itu karena diskresi mereka, kalau mereka merasa proyek ini layak didanai, dan kebetulan ini juga proyek green, mereka pasti akan memberikan dana. Jadi dalam kaitan ini lalu berhati-hati menerapkan prinsip prudensial, jangan sampai kredit yang diberikannya menjadi macet. Mereka juga akan lihat track record di SLIC, Sistem Layanan Informasi Perbankan. Kalau dulu namanya BI Checking, setelah di OJK nama SLIC. Nah, informasi perbankan. Kalau sekiranya gitu yang bersangkutan atau organisasi itu PT itu enggak di bank mana itu kemungkinannya sangat kecil untuk diberikan dananya. Jadi bank akan melihat apakah proyek itu meskipun itu proyek green dikatakan oleh calon peminjam kepada bank, tapi bank akan melihat, akan dia periksa secara berhati-hati apakah layak didanai atau tidak. Saya kasih kesempatan kata menurut dari teman saya Mas Sanjung, kawan kami master yang baru pulang dari Amerika. Silakan Mas Sanjung untuk bisa melengkapi karena beliau pengawas bank juga. Silakan mantan pengawas bank. Baik, terima kasih Pak Mulia. Mungkin coba saya tambahkan sedikit dari penjelasan Pak Mulia tadi. Dari segi perbankan itu umumnya memberikan pembiayaan hijau itu melalui antara kredit atau green bonds sebetulnya. Nah, kalau misalkan kredit sendiri untuk sektor hijau ini, bank turut memperhatikan 3 pilar utama dalam pemberian kredit. 3 pilar utama itu apa? Yang pertama itu adalah prospek usaha, kedua kinerja keuangan, dan yang ketiga kemampuan membayar. Selain tadi Pak Mulia sebutkan terkait histori kredit yang ada di SLIC, 3 hal ini pun menjadi faktor utama dalam memberikan pembiayaan baik dari segi kredit maupun pembiayaan atas portfolio green bonds bank tersebut. Mungkin dari saya tambahannya demikian, Mbak Dara, Pak Mulia. Terima kasih. Terima kasih Pak Sanjung. Baik, terima kasih. Mungkin dikembalikan lagi kepada Kak Titik bagaimana mungkin sudah menjawab, karena kita mungkin akan langsung beralih ke pertanyaan kedua. Oke, baik. Mungkin terima kasih dulu kepada Mas Sanjung juga Pak Mulia, juga Mbak Disha untuk telah menjawab. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Mungkin boleh. Yang sudah raise nih dari Pak Pandu ya, mungkin boleh silahkan untuk disampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya cuma mengusulkan aja untuk teman-teman yang di sini semua, untuk keberlanjutan keuangan dan bisnis, saya mengusulkan proyek agroforestry Nyamplung bioenergi and dekarbonisasi. Coba ini bisa dicermati atau dipelajari supaya bisa dikerjasamakan sebagai rencana aksi keuangan keberlanjutan dan rencana bisnis suatu industri. Itu aja. Karena proyek kita ada 2.500 hektar di Gunung Kidul untuk penanaman nyamplung yang arahnya ke bioenergi and dekarbonisasi. Dan kita sudah terlisting di bursa karbon. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu bisa nanti karena kita sudah ada grup event dan lain sebagainya, itu mungkin bisa banget nih untuk dari Kak Pandu sendiri, Pak Pandu untuk sharing-sharing juga di grup tersebut terkait dengan proyeknya. Jadi mungkin teman-teman lainnya juga bisa melihat dan membaca dan juga akhirnya mungkin ada yang tertarik dan lain sebagainya. Gitu. Itu bisa banget di-share di grup Lindungi Hutan di Hijauan ya. Gitu. Dan mungkin di sini juga teman-teman yang udah dengar bisa juga untuk yang tertarik. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya, mungkin karena waktu juga, jadi kita batasi hanya 3 pertanyaan mungkin ya. Boleh mungkin langsung di-share screen aja.
Untuk pertanyaan pertamanya ini oleh Pak Sandi Rahmat, seberapa besar risiko finansial yang dihadapi perusahaan di sektor yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti pertanian atau energi akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim? Bagaimana mereka dapat menyesuaikan model bisnis mereka untuk tetap bertahan? Nah, ini mungkin kita coba ke Mbak Disha dulu untuk menjawab sekiranya bagaimana. Lah, habis itu kita mungkin lanjut jika mungkin ada tanggapan dari Pak Mulia. Silahkan. Oke, terkait dengan apakah seberapa besar begitu ya resiko finansial yang dihadapi perusahaan yang bergantung pada sumber daya alam. Itu bisa saya katakan signifikan ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergantung dengan sumber daya alam itu sangat rentan dengan perubahan yang terjadi di alam begitu. Misalnya ada perubahan iklim saja seperti pertanian atau agrikultural itu pasti sudah berdampaknya sangat besar seperti yang ada di PPT Pak Mulia tadi, akhirnya ada kegagalan panen dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mereka dapat menyesuaikan di bisnis mereka untuk tetap bertahan? Nah, itu adalah challenge kepada pelaku bisnis dan perusahaan itu untuk bagaimana cara mereka bertahan, gitu kan? Itu bisa teman-teman menerapkan ESG di dalam penerapan bisnisnya gitu. Jadi di dalam ESG ini konsepnya adalah kita menghitung eh, menghitung resiko, melihat resiko begitu ya, seberapa resiko kita itu berdampak tidak hanya kepada alam, tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga ke sosial, ke ekonomi kita. Nah, dari situ kita perlu merencanakan ini bisa melalui framework ESG yang ada di luaran gitu. Kita bisa menerapkan itu ke dalam KPI kita, mungkin KPI bisnis atau mungkin target bisnis kita dan metrik kerja kita. Dengan menerapkan ESG framework di dalam konsep bisnis dan metrik kerja itu secara berkelanjutan pasti kita bisa bertahan dan mengikuti kita bisa bertahan gitu ya dengan model bisnis kita terhadap implikasi iklim seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kak Sandi, nih saya kembalikan ke Kak Dea. Oke, baik. Mungkin boleh untuk Pak Mulia juga ada tanggapan. Untuk yang nomor satu ya, Iya, tuh. jadi kan OJK ini nggak bisa langsung, dia nggak memberikan pinjaman kepada bank. Yang memberikan pinjaman adalah bank kepada perusahaan atau kepada masyarakat. Jadi kalau ditanya seberapa besar risiko finansial kalau ada perubahan tergantung sumber daya alam seperti pertanian atau energi akibat degradasi lingkungan dan perubahan iklim, seperti yang jawabannya Ibu Disya, dia tergantung besar gitu kan. Contohnya ketika dulu pernah zaman Orde Baru bikin sawah pasang surut, udah gali terusan-terusan, ternyata mungkin caranya nggak ini, akhirnya kan proyeknya zong, itu di akhir masa pemerintahan Soeharto itu malah tadinya kan sawah pasang surut itu selain ekstensifikasi pertanian bisa menambah jumlah panen gitu kan, jumlah padi berapa puluh ribu ton, tapi akhirnya zong karena apa, rupanya terusan-terusan dan itu daerah itu nggak cocok untuk dibuat sawah pasang surut di Kalimantan, itu kan daerah rawa-rawa ya waktu itu yang dipilih. Jadi memang resikonya cukup besar dan bank itu perlu menghitung apakah proyek ini layak dibiayai atau tidak dengan tiga pilar yang tadi disampaikan oleh Pak Sanjung. Jadi jawabannya besar tergantung dari perubahan iklim tersebut. Tapi kan kita tahu perubahan iklim itu berlangsungnya jangka panjang. Kalau yang dalam jangka pendek yang tadi iklim ekstrim, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Jadi kalau daerah situ nanti potensi banjir, mungkin bank juga jadi mikir-mikir gitu kan. Seperti itu. Itu untuk yang jawaban pertama ya. Nah, saya kasih kesempatan juga kawan kami, Mas Anjung, kalau ada mau tambahan. Ya, terima kasih Pak Mulia. Izin menambahkan Pak. Mungkin kalau ditanya seberapa besar risiko finansial, saya sependapat dengan Bu Disya maupun Pak Mulia tadi. Memang angkanya mungkin signifikan Pak ya, risiko finansial. Apalagi kalau kita tidak bisa memitigasi apa namanya risiko iklim ini secara cepat gitu. Hanya bisnis as usual gitu.
Kalau ditanya angkanya seperti apa, setiap orang pasti angkanya bisa berbeda-beda karena rata-rata itu kita menggunakan pendekatan estimasi. Kalau misalkan kita bisnis as usual, seperti apa dampak risiko finansialnya terhadap perusahaan yang tidak dapat, yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan sebagainya. Misalkan kita berhasil memitigasi sekian risiko finansialnya, kalau kita berhasil memitigasi dengan baik, secara optimis sekian gitu nominalnya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang keduanya ini kan ada bagaimana mereka dapat menyesuaikan model bisnis mereka. Nah, kami dari OJK sebetulnya telah memberikan guidelines bagi lembaga jasa keuangan berupa taksonomi hijau Indonesia maupun kebijakan-kebijakan kami untuk mendorong ekonomi hijau ini. Nah, dalam kebijakan kami pada prinsipnya kami membagi menjadi dua besaran. Yang pertama mitigasi dan juga adaptasi. Kenapa kami bagi dua ini? Karena kami yakin mitigasi ini tidak dapat diselesaikan secara jangka pendek gitu. Karena ini mitigasi yang akan kita nikmati mungkin 10-20 tahun lagi gitu. Dampak atau keuntungannya dari melakukan usaha-usaha tersebut. Nah, selagi menunggu masa tersebut, kita juga perlu melakukan adaptasi terhadap sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam dan sebagainya. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak Mulyo, Mbak Dara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin aku ingin memberikan kesempatan kembali kepada Pak Edi ya. Sebenarnya Pak Edi bukan Pak Pandu ya, mohon maaf. Terkait dengan proyeknya, mungkin ini sebenarnya ada yang ingin disampaikan gitu ya. Terkait dengan arahan gitu. Mungkin boleh kalau misalkan Pak Edi ingin kembali menyampaikan sesuatu, mungkin. Oke, terima kasih. Mhm. Jelas suara saya? Ada jelas. Oh ya, ya. Jadi tadi kan saya menyimak dari awal untuk rencana aksi eh, rencana aksi keuangan berkelanjutan. Sebenarnya investasi green itu masuk ke mitigasi dan rencana bisnis suatu industri baik perbankan atau ya, perusahaan-perusahaan. Nah, kita itu menyiapkan proyek agroforestry nyamplung bioenergi dan dekarbonisasi. Memang itu mitigasinya ke depan 10 tahun ke 20 tahun ke depan. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Kedengeran? Kedengeran ya? Di Tidak, Halo? Pak. mungkin digedein aja Pak Ya, Edi. udah kedengaran sekarang. Ya. Jadi tadi saya menyimak mulai awal dari rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana bisnis suatu perusahaan atau perbankan. Nah, di sini kita sudah melakukan proyek agroforestry nyamplung bioenergi dan dekarbonisasi. Kegiatan kita adalah agroforestry nyamplung itu penanaman di proyek kita di 2.500 hektar di Gunung Kidul di Yogyakarta. Nah, maksud saya perusahaan-perusahaan yang mempunyai aksi keuangan berkelanjutan dan rencana bisnisnya itu bisa monggo dikolaborasikan untuk mencapai keuangan berkelanjutan dan bisnisnya juga jalan gitu. Maksud saya gitu. Saya juga terbuka untuk berdiskusi sama teman-teman sama OJK dan kita rencana mau ke Osaka sama Bappenas untuk mengisi pavilion Indonesia 2025 di Osaka untuk mengangkat bursa karbon Indonesia sebagai bursa karbon poros dunia berbasis alam. Nah, saya tadi makanya ingin berkomunikasi dengan EFC, baik dengan bursa karbon. Ayo kita narasikan bareng-bareng ke internasional untuk menarik investasi berdasarkan proyek kita agroforestry nyamplung bioenergi dan dekarbonisasi ini untuk mengisi bursa karbon kita itu untuk sebagai daya tarik ya, sebagai daya tarik menarik investor masuk ke Indonesia. Mungkin begitu Mbak, nanti bisa dilanjut diskusi lebih lanjut. Oke, baik Pak Edi. Nah, mungkin ini proyeknya sendiri, mungkin kalau misalkan terkait proyek ini sendiri, apakah Pak Mulia ada tanggapan mungkin yang terkait dengan arahan dan lain sebagainya, mungkin dapat tips and trik dan lain sebagainya. Kalau saya berpendapat
peribahasa, ada gula, ada semut. Jadi kalau sekira proyeknya itu menarik, bank pasti mau membiayai. Nah, Oke, baik. karena ini apa proyeknya nanti berkaitan sama ekonomi hijau, saya sarankan bagaimana Bapak menyampaikan proposal aja ke siapa yang bersedia mendanai. Karena kan ini nanti win-win solution gitu kan. Apakah Siap, bank atau perusahaan dan dia kan siap, mungkin mau ngambil saya 10 hektar dulu, saya 5 siap. hektar dulu gitu kan seperti itu. Baik, Jadi eh, saya sarankan dibuat proposal yang jelas, yang baik, menarik gitu kan, dan yang realistis. baik, Bapak. Siap. Nah, kita sudah menggandeng lembaga validasinya dan verifikasinya untuk sertifikat karbonnya Skovindo, Bapak. Kita sudah terlisting di bursa karbon juga. Gitu. Kemarin kita sudah divalidasi dari 2.500 hektar itu menghasilkan 625 juta ton serapan karbon, Bapak. Tapi ini belum diverifikasi ya, belum jadi sertifikasi, tapi baru validasi proyek. Oke, baik. Mungkin terkait tersebut ya. Kalau saya lihat penjelasan Bapak tuh sangat menarik, Pak. Kelihatannya sudah ada validasi, sudah ada apa terdaftar di bursa karbon. Nah itu Pak bisa diteruskan ke cari pendananya, pembiaya, mungkin ke bank atau kemana gitu Pak. Saran saya, ini saran aja Pak ya. Siap. Ya, cuman saya minta arahan, Bapak, minta arahan bagaimana besok bursa karbon bisa saya ajak pameran ke Osaka, Bapak, mengisi pavilion Indonesia 2025. Karena kan bursa karbonnya bukan di bawah OJK Pak, dia lembaga sendiri Pak. Oh, baik, baik. Ya ya, Berarti saya menghubungi bursa karbon sendiri ya. iya Pak, ya ya Siap, siap, ya. siap. Dan ini Pak, saran-saran kan Bapak buka website, Bapak bikin website, bikin yang jelas di Baru sana, Pak, jadi semua orang baru bisa Pak, lihat. kita sudah membuat, iya Pak, kita lagi membuat website ini dengan judul Green Nah, Account, Pak. kalau yang tertarik kan bisa nanti menghubungi Bapak gitu. Saya sarankan Ya, begitu Pak, website. jadi gini, konsepnya Green Account itu, sekarang kan saya lihat platform-platform itu baru donasi, Pak, yang kebanyakan. Baik di Gojek, baik di mana ada itu baru donasi. Tapi kita akan memblended jadi green account yang berbasis investasi bagi masyarakat juga bagi industri yang dapat profit center di situ. Oke Pak, semoga sukses Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak Edi. Kami apresiasi terhadap dengan inisiatif dan inisiatif bagus ya gitu. Mungkin untuk arahannya sendiri bisa langsung berusaha efek, mungkin membuat proposal dan lain sebagainya. Jadi seperti itu mungkin ya. Terima kasih. Ya, Oke. sama-sama Pak Edi. Kita lanjut dulu aja ke satu pertanyaan mungkin karena waktunya sudah menghabis dari Kak Ali dari Sosel ya. Mungkin ini terakhir aja. Berapa sih nilai presentasi alokasi dana pada suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut sebagai perusahaan yang menjalankan prinsip keuangan yang berkelanjutan gitu ya. Mungkin kalau misalkan pertanyaan Kak April bisa dijawab, kalau ada waktunya juga boleh gitu. Tapi mungkin kayaknya dicukupkan dulu kepada pertanyaan terakhir dari Kak Ali. Mungkin boleh dijawab dulu. Kalau Mungkin dari kalau sepengetahuan saya sih nggak ada suatu angka rigid sekian persen. Jadi makin bagus, makin tinggi, makin bagus gitu kan. Kalau dia menyampaikan kreditnya sekian persen lebih banyak, berapa 30%, 25% yang terkait sama keuangan hijau gitu kan. Kredit yang bernilai hijau itu makin baik gitu kan. Karena itulah seperti tadi dalam contoh halaman yang sustainability report kan dia bilang pembiayaan hijau sekian persen dari total pembiayaan kredit bank. Itu dari bank BNI sama bank Mandiri seperti itu. Namun angkanya tuh nggak ada berapa persen. Hanya kalau makin tinggi makin baik. Dan juga kan tadi laporan keberlanjutan itu kan bagian juga dari promosi gitu kan. Bagian dari promosi, bagian dari pencitraan juga kalau terus terang. Tetapi kan bisa membuat orang respect. Oh dia ternyata banknya ini concern terhadap ekonomi hijau gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau angka setahu saya tidak ada Pak Ali. baik, mungkin ke Mbak Disha untuk terakhir. Oke, baik. Saya sepakat dengan Pak Mulia bahwa menerapkan, menjalankan prinsip keuangan berkelanjutan di dalam bisnis kita itu tidak ada rasio fixnya gitu ya. Kita harus persentase berapa alokasinya dari bisnis kita, tapi itu tergantung dari bisnis kita masing-masing. Dan kalau saran saya sih mulai sekarang juga gitu ya, karena itu bisa
mulai secara gratis gitu dengan kita mengandalkan framework-framework dan guideline-guideline yang ada di regulasi lokal. Silahkan memulai untuk menjalankan prinsip keuangan terkait dengan presentasi alokasi dana itu tidak diatur di kebijakan manapun, di regulasi manapun, sehingga silahkan mulai dari sekarang seperti itu. Mungkin dari saya cukup, Oke, Kak baik. Dara. Terima kasih banyak Kak Mbak Disha. Mungkin ini untuk terakhir ya, untuk penutupan nanti bisa kita foto bareng-bareng. Aku mau minta closing statement-nya mungkin ya dari Pak Mulia dan Mbak Disha sendiri. Mungkin kita pertama kali untuk closing statement-nya diawali oleh Pak Mulia, kemudian langsung lanjut Mbak Disha. Boleh silakan Pak Mulia. Baik, terima kasih. Kalau dari kami sebagai perwakilan OJK, sustainability report itu suatu hal yang penting dan suatu awal yang baik bagi perusahaan untuk bisa dia menyampaikan sustainability report-nya sebagian juga bagian dari promosi dia. Nah, bagi masyarakat ini juga bagian yang baik bagi dia untuk bisa menilai seberapa concern perusahaan atau lembaga jasa keuangan tersebut terhadap keuangan berkelanjutan seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang bertemu baik dari masyarakat maupun dari lembaga jasa keuangannya. Nah, kalau ini sudah dijalankan dengan baik, ini tentunya nanti ke depan akan mendukung arahnya perekonomian yang berkelanjutan dan menuju ekonomi rendah karbon, di mana targetnya saat ini oleh pemerintah 2060 kita bisa net zero emission, insya Allah gitu. Terima Insya kasih. Allah. Baik, terima kasih. Mungkin langsung lanjut ke Mbak Disha untuk closing statement-nya. Oke, baik. Mungkin sedikit dari saya. Sebenarnya dalam menerapkan sustainability dalam bisnis itu suatu perjalanan ya teman-teman. Jadi tidak perlu memikirkan sesuatu yang jauh dulu. Mungkin saat ini kita belum mulai terus melihat sustainability report yang mungkin ada di luar sana sudah sangat bagus sekali, sudah sangat terstruktur. Nah itu sempat kami alami di perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu awalnya juga merintis pengetahuan ESG-nya juga masih nol gitu ya dari tahun sebelumnya, dan bahkan kita sebenarnya nggak terikat dengan POJK maupun investor, tapi kita melakukan inisiatif untuk menyusun sustainability reporting. Jadi silakan dimulai saja dulu dengan mempelajari guideline-guideline yang ada. Tidak perlu langsung menulis sustainability report, bisa dengan menerapkan ke dalam metrik kerja di bisnis, teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi aku ucapkan kepada Pak Mulia dan Mbak Disha atas pemaparannya yang mungkin insightful ya. Jadi teman-teman juga nanti yang kelewatan atau lain sebagainya bisa nonton kembali nih. Terima kasih sekali lagi. Nah, mungkin kita langsung lanjut ke open cam dulu ya teman-teman. Kita foto bersama untuk mendokumentasikan Green Skilling Edition 9 ini dengan Pak Mulia dan Mbak Disha ini. Boleh mungkin teman-teman untuk on cam dan aku akan aba-aba nanti dari rekanku yang Mas Kristo yang akan screenshot. Oke. Oke, sudah siap. Mungkin udah banyak ya. Oke, kita tunggu bentar lagi. Bentar lagi. Oke, siap. Nah, oke, mungkin teman-teman udah pada siap. Mungkin aku aba-aba, Mas Kristo, apa udah siap untuk screenshot? Oke. Tolong jangan ada yang komen ya, nanti aku screenshot. Oke, aba-aba dari aku. 1, 2, 3. Oke, slide kedua mungkin boleh. 1, 2, 3. Dan slide ketiga ya, terakhir ya. Kalau nggak salah. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah cukup sepertinya slide-nya ya. Atau ada slide 4 ya? Oke, mungkin slide 4 terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mulia dan Mbak Disha sekali lagi atas pemaparannya. Dan mungkin boleh nih untuk teman-teman narasumber, Pak Mulia dan Mbak Disha, jika ada kegiatan lain untuk live Zoom juga nggak apa-apa. Cuman aku di sini ada pengumuman aja terkait dengan peserta yang memang sudah beruntung mendapatkan hadiah dan aktif gitu ya dalam diskusi kali ini. Nah, mungkin boleh untuk di-share screen aja dari peserta tersebut. Nah, ini udah ada Kak Titik dan Kak Edi ya tadi ya, mohon bantuannya untuk langsung reach out aja ke nomor yang ada di nomor admin Lindungi Hutan atau mungkin ke admin chat Lindungi Hutan yang ada di Zoom ini untuk nama dan nomor teleponnya agar bisa kami reach out kembali untuk hadiahnya. Kami apresiasi pertanyaannya juga, teman-teman juga yang udah bertanya di kolom chat. Tapi kami apresiasi juga tadi sudah raise hand dan kemudian Pak Edi juga menyampaikan solusi
dan meminta arah dan lain sebagainya. Project cukup sih. Nah, mungkin selanjutnya kami juga ada pengumuman sekalian selain itu, yaitu ada sertifikat green skilling. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti webinar green skilling ke-9 ini bisa mengklaim sertifikat melalui link tersebut. Nanti aku akan bikinkan sertifikatnya H+7 setelah event ini akan mungkin kurang lebih H+7 ya, akan diberikan kembali. Mungkin selanjutnya juga kami memiliki terkait policy review ya teman-teman, terkait dengan tumpang tindih pengelolaan mangrove antara KLHK, KKP, dan BRGM. Nah, mungkin ini juga bisa dicek-cek teman-teman. Ini juga kami terbuka untuk diskusi, mungkin kritik dan sarannya untuk teman-teman yang memang sudah membaca dan kemudian memberikan sebuah saran, itu kami terbuka sekali dan bisa banget untuk langsung dicek di link tersebut, dan semua linknya sudah aku sematkan di kolom chat. Kemudian selanjutnya ini juga kita ada kolaborasi pos ya. Jadi teman-teman UMKM juga langsung aja Mas. UMKM juga bisa banget nih langsung submit kalau misalkan UMKM teman-teman atau brand teman-teman pingin mempromosikan sesuatu, bisa banget langsung share tag Instagram Lindungi Hutan, tapi melalui link tersebut dulu ya. Jadi mungkin harus ada daftarnya dulu. Kemudian juga yang terakhir ada kolaborasi konten sosial media. Ini mungkin lebih niche-nya terkait lingkungan ya teman-teman. Dan yang tertarik bisa banget langsung ke link tersebut gitu. Oke, sekian mungkin yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Aku Dara pamit undur diri, dan sekali lagi aku berterima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah hadir dan aktif, dan juga kepada Pak Mulia dan Mbak Disha terkait dengan materi dan lain sebagainya. Untuk info selanjutnya akan aku bagikan di grup untuk hijauan sendiri ya. Terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih atas hadirin semua. Terima kasih Terima semuanya. Terima kasih Pak Edi yang tadi sudah bertanya, Terima Mbak kasih, Titi, dan dadah. seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Terima Mbak kasih. Disya, terima kasih Mbak Dara, Pak Pak Mulia, Du. makasih. Ya, terima kasih. Pak. Izin lift ya. Ya, boleh silahkan.